Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahrotunisa, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Manajemen berbasis teknologi cloud untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi bisnis. Pokok pembahasan dalam presentasi ini meliputi identifikasi jurnal, latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, hasil penelitian atau kesimpulan, kelebihan penelitian, kekurangan penelitian, yang terakhir adalah diskusi atau rekomendasi. Identifikasi jurnal. Jurnal yang saya review berjudul Implementasi Sistem Informasi Manajemen berbasis teknologi cloud untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis. Ditulis oleh yang pertama Gebrina Raseuki, yang kedua Muhammad Irfan Badli Nasution. Dengan nama Jurnal Penelitian Sistem Informasi Volume 2 Nomor 2 Mei 2024. Belakang masalah yang pertama, belum efektifnya implementasi sistem informasi manajemen berbasis teknologi cloud di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang kedua, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman komunikasi dari pimpinan ke pelaksana, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, serta adanya resistensi dari pelaksana. Yang ketiga, teknologi cloud memiliki potensi besar dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui implementasi sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi, khususnya cloud computing di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang kedua, penelitian berfokus pada 3 aspek, antara lain yang pertama, komunikasi, mengevaluasi efektivitas penyampaian informasi terkait sistem, termasuk kejelasan tujuan, arah, kebijakan, dan pembagian tugas antar pihak. Yang kedua, sumber daya manusia dan finansial, menganalisis kecukupan kuantitas dan kualitas SDM profesional dalam mengelola sistem. Yang kedua, menilai keterbatasan dana yang hanya memenuhi standar layanan minimal. Yang terakhir adalah sikap pelaksana, mengidentifikasi resistensi atau tantangan dari implementer akibat kinerja layanan dan jaringan yang kurang optimal, termasuk keterbatasan akses di seluruh unit WinZoo. Metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena terkait implementasi sistem informasi manajemen berbasis teknologi cloud dengan fokus pada aspek komunikasi, sumber daya, dan sikap pelaksana di WinZoo. Yang kedua, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama, wawancara mendalam. Dilakukan untuk menggali informasi dari narasumber terkait. Yang kedua, observasi, pengamatan langsung terhadap proses implementasi sistem. Yang ketiga, studi dokumentasi, analisis dokumen atau literatur yang relevan seperti jurnal, buku, dan sumber lainnya. Analisis data yang diolah secara deskriptif untuk menjelaskan temuan penelitian. Sumber literatur, penelitian menggunakan referensi dari jurnal, buku, dan hasil wawancara dengan pihak terkait. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian merujuk pada pelaku atau pihak yang terlibat dalam implementasi sistem informasi manajemen berbasis teknologi cloud. Dalam paper ini, subjeknya adalah pimpinan dan staf di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, termasuk top manajemen atau pimpinan atas. Yang kedua, implementer pelaksana teknis seperti tim IT dan unit pengelola sistem.
Yang terakhir, respon wawancara seperti ketua organisasi, Kamista dalam konteks studi tambahan. Subjek dan objek penelitian. Objek penelitian adalah fenomena atau fokus yang diteliti dari paper ini. Objeknya meliputi implementasi sistem informasi manajemen berbasis cloud computing di Winsu. Yang kedua, aspek-aspek evaluasi. Yang pertama, komunikasi, proses penyampaian informasi kebijakan dan teknis sistem. Yang kedua, sumber daya, ketersediaan SDM profesional dan dana pendukung. Yang ketiga, sikap pelaksana, respon atau resistensi terhadap sistem teknologi spesifik layanan cloud, contoh Google Drive, dan dampaknya pada efisiensi bisnis atau administrasi. Hasil penelitian yang pertama, implementasi sistem informasi manajemen berbasis e-cloud computing di Unzu belum sepenuhnya efektif. Karena aspek komunikasi tidak efektif, terdapat kesenjangan pemahaman antara pimpinan dan pelaksana. Penyebabnya kurangnya kejelasan informasi tentang tujuan, sasaran, dan pembagian tugas spesifik. Dan komunikasi kebijakan dari tingkat atas ke implementer tidak tersampaikan dengan baik. Yang kedua, aspek sumber daya. SDM, kuantitas tenaga profesional pengelola sistem masih kurang. Kualitas SDM kurang inovatif dalam mengembangkan aplikasi berbasis e-cloud. Dana terbatas hanya untuk memenuhi standar layanan minimal, tidak mendukung pengembangan optimal. Yang ketiga, aspek sikap pelaksana resistensi. Kinerja layanan dan jaringan sering tidak optimal. Akses sistem tidak terjangkau merata di semua unit Winsu, menyebabkan ketidakpuasan. Kesimpulan, implementasi sistem berbasis cloud computing di Winsu menghadapi tantangan signifikan pada aspek komunikasi, sumber daya, dan sikap pelaksana. Yang kedua, faktor penghambat utama. Yang pertama, koordinasi yang lemah antar stakeholder. Yang kedua, keterbatasan SDM dan anggaran. Yang ketiga, infrastruktur jaringan yang tidak merata. Rekomendasi yang pertama, peningkatan sosialisasi kebijakan untuk memperbaiki komunikasi. Yang kedua, pelatihan SDM agar lebih adaptif terhadap teknologi cloud. Yang ketiga, alokasi dana yang memadai untuk pengembangan sistem dan infrastruktur. Kelebihan penelitian yang pertama, fokus realistis. Mengangkat masalah aktual yaitu implementasi cloud computing di lingkungan kampus yang relevan dengan perkembangan teknologi pendidikan. Yang kedua, kerangka analisis jelas. Sistematis dalam mengkaji 3 aspek kunci, komunikasi, SDM, sikap pelaksana, sebagai indikator keberhasilan implementasi. Yang ketiga, metode sesuai tujuan. Pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi tepat untuk menggali perspektif mendalam dari pelaku langsung. Yang keempat, identifikasi masalah spesifik. Berhasil memetakan hambatan nyata di lapangan seperti resistensi staf dan keterbatasan anggaran. Yang kelima, contoh praktis. Menyertakan ilustrasi penerapan Google Drive sebagai studi kasus konkret. Kekurangan penelitian yang pertama, sampel terbatas. Hanya fokus pada Winsu tanpa perbandingan dengan kampus lain sehingga hasil kurang general. Yang kedua, metode kurang kuat. Hanya kualitatif atau wawancara observasi tanpa data kuantitatif pendukung. Yang ketiga, analisis dangkal. Tidak bahas detail teknis cloud seperti jenis layanan, keamanan, atau bandingkan dengan studi sebelumnya. Yang keempat, rekomendasi tidak jelas. Solusi seperti pelatihan SDM dan tambahan dana tidak spesifik, seperti modul, anggaran, dan template. Yang kelima, visualisasi minim.
hanya screenshot Google Drive tanpa grafik atau tabel analisis temuan. Diskusi atau rekomendasi. Yang pertama, aspek komunikasi. Implementasi sistem informasi berbasis cloud di UINSU belum efektif karena kurangnya pemahaman dari pimpinan hingga pelaksana mengenai tujuan, arah, dan pembagian tugas. Rekomendasinya adalah meningkatkan sosialisasi dan pelatihan untuk semua level organisasi. Yang kedua, aspek sumber daya. Kuantitas dan kualitas SDM profesional masih kurang, seperti dana terbatas. Rekomendasinya adalah pelatihan untuk meningkatkan keterampilan SDM dan alokasi anggaran yang lebih memadai. Yang ketiga, aspek sikap pelaksana. Terdapat resistensi akibat kinerja layanan dan jaringan yang kurang optimal. Rekomendasinya adalah perbaikan infrastruktur jaringan dan pendekatan partisipatif untuk mengurangi resistensi. Yang keempat, pemanfaatan cloud computing. Cloud computing dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan penyimpanan data yang fleksibel dan aman. Rekomendasinya adalah adopsi layanan seperti Google Drive untuk kolaborasi dan manajemen data. Yang kelima, sektor pendidikan dan UKM. Cloud computing bermanfaat untuk pendidikan dan UKM. Rekomendasinya adalah penerapan teknologi ini untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Terima kasih.